Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk kalsium super Java Higros. Nah, mungkin antara sobat ada yang sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini, atau sobat membeli pupuk Java Higros ini dengan kemasan yang repacking, jadi nggak ada keterangan fungsi, kandungan unsur haranya, dan juga cara penggunaannya. Nah, langsung saja kita coba bahas sobat ya, seperti apa sih pupuk Java Higros kalsium ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Jadi ini adalah pupuk kalsium super Java Higros. Ini larut 100% tanpa endapan, dan ini dari CV Java Mas Agropos ya sobat ya. Nah, jadi untuk unsur hara kalsium itu termasuk jenis unsur hara makro sekunder sobat ya. Jadi unsur hara makro itu ada unsur hara makro primer dan sekunder. Jadi kalau unsur hara makro primer itu dibutuhkan banyak oleh tanaman, sedangkan unsur hara makro sekunder itu dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan unsur hara makro primer itu. Jadi si kalsium ini termasuk jenis unsur hara makro sekunder. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi Java Higros kalsium ini adalah pupuk kalsium yang khusus untuk tanaman, berbentuk flek putih, yang larut air 100% tanpa endapan, tidak menyebabkan sprayer tersumbat. Nah, untuk kandungan dari pupuk kalsium Java Higros ini, yaitu ada kalsium sebanyak 55,98% sobat ya. Jadi maksud dari 100% ini, kelarutannya sobat ya, jadi kelarutannya itu 100%, dan kandungan kalsiumnya itu di sini 55,98%. Kemudian kadar airnya di sini 2,08%. Kemudian di sini ada kegunaan atau fungsinya. Yang pertama itu untuk mempertebal dinding sel, kemudian memperkuat batang utama, primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya mencegah kerontokan daun, bunga, dan buah, kemudian mencerahkan warna daun, bunga, dan buah, meningkatkan bobot buah, menyempurnakan proses pembentukan biji, meningkatkan keserempakan pemasakan buah, kemudian mencegah buah dari blossom and root, selanjutnya mencegah buah agar tidak mudah pecah, selanjutnya melapisi daun dan juga buah agar tidak mudah terserang penyakit. Kemudian memaksimalkan usia simpan buah setelah panen. Nah, jadi untuk pupuk kalsium itu fungsinya itu lebih ke memperkuat dinding sel sobat ya. Nah, jadi untuk waktu aplikasinya itu dimulai dari sejak fase pertumbuhan ya sobat ya, atau fase vegetatif. Jadi kalau sobat memberikan pupuk kalsium itu di saat pohon berbuah aja itu kayaknya terlambat ya sobat ya. Jadi aplikasi pupuk kalsium itu dimulai dari fase vegetatif atau fase pertumbuhan sampai fase pembuahan atau fase generatif. Kemudian di sini ada dosis aplikasinya untuk aplikasi spray atau semprot. Yang pertama itu untuk tanaman padi, sorghum, dan juga gandum. Dosisnya itu 1 gram per liter air di usia 14 dan 30 hari setelah tanam. Kemudian di usia 50, 70, dan 90 hari setelah tanam, dosisnya itu dinaikkan menjadi 2 gram per liter air. Selanjutnya untuk tanaman jagung, dosisnya itu 1 gram per liter air di hari ke-14 dan 20 hari setelah tanam. Kemudian 2 gram per liter air di hari ke-30, 40, dan 50 setelah tanam. Kemudian untuk tanaman kedelai dan juga kacang-kacangan, dosisnya itu 1 gram per liter air di usia 20 hari setelah tanam, kemudian 2 gram per liter air di usia 30 dan 40 hari setelah tanam. Selanjutnya 3 gram per liter air di usia 50, 60, 70 hari setelah tanam, dan seterusnya. Jadi intervalnya itu sekitar 10 hari sekali ya sobat ya. Kemudian untuk tanaman cabai, tomat, terong, dan juga timun, dosisnya itu 1 gram per liter air di hari ke-14 dan 20 hari setelah tanam. Kemudian 2 gram per liter air di usia 30, 40, 50, dan 60 hari setelah tanam. Selanjutnya 3 gram per liter air di usia 70, 80, 90, dan seterusnya. Kemudian untuk tanaman melon, dosisnya itu 1 gram per liter air di usia 10 dan juga 17 hari setelah tanam. Selanjutnya 2 gram per liter air di usia 24, 31, dan 38 hari setelah tanam. Kemudian 3 gram per liter air di usia 45 dan 52 hari setelah tanam. Selanjutnya untuk tanaman semangka, dosisnya itu 1 gram per liter air di usia 10, 17, dan 24 hari setelah tanam. Selanjutnya 2 gram per liter air di usia 35, 42, 49, dan 56 hari setelah tanam. Kemudian untuk tanaman kubis, bunga kol, dan juga brokoli, dosisnya itu 1 gram per liter air di usia 10 dan 20 hari setelah tanam. Selanjutnya di usia 30, 40, dan 50 hari setelah tanam, dosisnya itu 2 gram per liter air. Selanjutnya untuk sayur-sayuran lainnya, dosisnya itu 1 gram per liter air di usia 10, 17, dan 24 hari setelah tanam. Kemudian untuk tanaman bawang merah dan bawang putih, dosisnya itu 1 gram per liter air di usia 14 dan 24 hari setelah tanam. Selanjutnya 2 gram per liter air di usia 31, 38, 45, dan 52 hari setelah tanam. Nah, di sini ada keterangannya sobat ya, 1 sendok makan itu sekitar 12 sampai 14 gram.
Nah, untuk harga dari pupuk kalsium Java Hydros ini saya beli itu sekitar 40 ribuan ya sobat ya. Ini belinya itu di Shopee, jadi harga itu biasanya tergantung akun sobat juga dan tergantung sobat membelinya di mana. Nah, kalau sobat mau membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Sobat klik aja di situ, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Jadi harganya itu tergantung akun sobat juga, biasanya ada diskon atau potongan harganya. Atau sobat juga bisa langsung cek deskripsi video ini sobat ya, ada lampiran produknya juga. Nah, sekarang kita coba buka sobat ya, seperti apa sih pupuk kalsium super Java Hydros ini. Nah, dia itu berwarna putih sobat ya, seperti ini. Berbentuk seperti pecahan atau kepingan-kepingan, atau tadi bisa dibilang itu berbentuk flek ya sobat ya. Seperti ini nih. Dan ini 100% larut dalam air. Ini kita coba larutkan ke air sobat ya. Ini karena bentuknya itu flek jadi agak lama ya sobat ya untuk larutnya itu. Tapi larutnya itu 100% larut dalam air. Nah, seperti ini sobat ini. Tuh dia sudah mulai larut. Nah, ini pupuknya kalau dipegang lama-lama ini sepertinya panas sobat ya nih. Lumayan panas, agak hangat dia. Jadi jangan sobat pegang lama-lama, dia jadi panas seperti ini. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk kalsium super Java Hydros ini. Tadi itu dosisnya kita gunakan sekitar 1 gram per liter air aja. Nah, ini ada galon sekitar 15 liter air. Jadi kita bisa gunakan sekitar 15 gram pupuk Hydros ini. Tadi itu 1 sendok makan sekitar 12 sampai 14 gram ya sobat ya. Nah, kemudian bisa kita aduk ya sobat ya. Aduk sampai semuanya terlarut. Nah, selanjutnya bisa langsung kita semprotkan ya sobat ya ke seluruh bagian tanaman seperti ini, terutama ke bagian daunnya. Nah, untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Dan juga selain dengan cara disemprot seperti ini, juga bisa dengan cara dikocor ya sobat ya. Kocorkan ke media tanamnya. Jadi seperti ini kurang lebih untuk cara penggunaannya. Anggap aja ini tanamannya sobat ya, seperti ini. Nah, kadang juga suka ada yang nanya tentang ini ya sobat ya. Ini adalah sprayer elektrik atau six sprayer elektrik. Jadi dia itu tanpa tabung, dia menggunakan galon seperti ini bisa. Menggunakan ember juga bisa. Dan dia ini menggunakan baterai sobat ya, dan baterainya ini bisa dicas. Dia ada di sini ada port USB Type C dia untuk colokannya itu. Dan ini harganya juga lumayan terjangkau ya sobat ya, cuma 100 ribuan aja. Jadi kalau sobat mau membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Ini sobat klik aja. Jadi dia itu ada yang menggunakan handle seperti ini, ada juga yang tanpa handle. Nah, untuk yang rekomendasi dari saya itu lebih baik menggunakan yang ada handle-nya seperti ini, karena semprotannya itu lebih kencang ya sobat ya. Nah, untuk perbedaan dari six sprayer elektrik yang menggunakan handle dan tanpa handle sudah pernah kita bahas di video yang lalu. Kalau sobat mau menontonnya mungkin akan kami lampirkan nanti tautannya di akhir video ini. Jadi sobat bisa klik aja di situ, klik sobat cari sprayer elektrik, six sprayer elektrik. Nah, nanti ada pilihannya sobat ya, ada yang menggunakan handle dan ada yang tanpa handle. Dan selangnya ini ada yang 3 meter dan juga ada yang 5 meter. Jadi sobat pilih aja sesuai kebutuhan sobat. Tapi kalau rekomendasi dari saya, lebih bagus itu yang ada handle-nya seperti ini. Jadi ini lumayan efektif ya sobat ya untuk nyemprot pupuk ataupun pestisida. Tapi untuk skala kecil aja sobat ya. Kalau untuk skala besar, sobat jangan menggunakan sprayer elektrik yang seperti ini. Mungkin sobat bisa menggunakan sprayer elektrik yang harga-harga 400 sampai 500 ribuan lah. Nah, untuk semprotannya itu kurang lebih seperti ini sobat ya, ini. Itu lumayan kencang juga sobat ini. Jadi udah lumayan cukup lah untuk nyemprot pestisida ataupun pupuk untuk skala kecil atau skala rumahan aja seperti ini. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk kalsium super Java Hydros ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk kalsium untuk tanaman kesayangan sobat, mungkin sobat bisa menggunakan pupuk kalsium dari Java Hydros ini sobat ya. Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya. Atau sobat bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Atau di deskripsi video ini juga ada lampiran tautannya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.